Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia dan faktor penyebab kemunduran Islam. 1. Aminah Saputi Lestari, absen 4. 2. Dea Amalia Werdaning Tias, absen 8. 3. Dini Arifiani, absen 10. 4. Esti Nur Adiatama, absen 12. 5. Sulistianing Catur Utami, absen 32. 6. Vita Nurlaili, absen 34. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia Barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemah yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. 1. Pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemah adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. 2. Berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. 3. Setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriac atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemah yang terkenal pada masa itu: A. Humain Ibnu Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani. B. Ishaq Ibnu Hunain bin Ishaq. C. Thabit bin Qura. D. Kusta bin Lukha. E. Abnu Bismata bin Yunus. Semua penerjemah ini kecuali Thabit bin Qura yang menyembah bintang adalah beragama Kristen. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan Muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali dalam bidang hukum. Di bidang teknologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, dan lain-lain. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibnu Al-Hasyam, Ibnu Hayyan. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Agar umat Islam dapat bangkit kembali, mengembalikan kejayaan Islam, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagai berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajuan dalam pemerintahan dan politik. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. D. Gerakan menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik.
Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan. Yang kelima, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia. Yang pertama, semangat kaum muslim yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Khanum fi Al-Tib yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Faktor penyebab kemunduran Islam. 1. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya yang akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum Muslim dalam melawan musuh-musuhnya. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk. 2. Takli atau ikut-ikutan. Karena umat tidak memiliki nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya ikut-ikutan. 3. Terjadi perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. 4. Adanya pertempuran antara hak batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.